Namun tawa jahatnya tidak berlangsung lama. Dengan cepat Xiaoyan berada di depan Tianxi dan membawa lotus api. Kemunculan lotus api 3 warna yang tiba-tiba mengejutkan Tianxi. Semua pori-pori tubuhnya tiba-tiba terbuka. Serangan ganas dan cepat ini membuat Tianxi lengah. Jenis lotus api yang mengerikan ini membutuhkan waktu lama untuk dibuat. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Xiaoyan berhasil diam-diam membentuk lotus api ini. Kemudian, bang, suara ledakan keras terdengar di atas langit. Badai api kemudian menyapu daerah sekitar. Bing Xuan dan Bing Hua yang berada agak jauh di belakang Tianxi tidak punya waktu untuk menghindar. Mereka diserang dengan keras dan akhirnya memuntahkan darah segar. Tubuh mereka terbang seperti layang-layang yang putus talinya. Akhirnya mereka jatuh ke tanah dan menabrak kota Ye dengan keras. Banyak bangunan di kota Ye berubah menjadi puing-puing di sepanjang jalan. Seorang tokoh tiba-tiba terbang keluar dari badai api dengan banyak darah yang keluar di mulutnya. Darah segar menutupi tubuh Tianxi saat ia dengan kejam jatuh ke kota Ye di depan banyak mata. Setelah itu dia menabrak tanah dan membentuk lubang besar. Tubuhnya terbaring di dalam lubang, tidak ada yang tahu apakah dia mati atau hidup. Mata tertegun pelindung Wu menatap Tianxi dengan nasibnya yang tidak diketahui. Teror dalam hatinya menyebar, dia mengangguk, berbalik dan melarikan diri. Namun sosok hitam dengan cepat menghalangi jalan kabur protektor Wu. Aku akan mengubahmu menjadi debu jika bergerak lagi, ucap Xiaoyan. Jika kau membunuhku, Hall of Soul pasti akan membuatmu sulit untuk bertahan hidup di wilayah Central Plain, ucap protektor Wu. Xiaoyan hanya tersenyum mendengar ocehan protektor Wu. Api yang tak terlihat baru saja membungkus tubuh pelindung Wu. Dia tiba-tiba memancarkan teriakan yang menyedihkan. Efek spesial yang membakar jiwa dari Palem Hot Flame menyakitkan sebagai siksaan bagi pelindung Wu saat ini. Sementara itu, tepuk tangan terdengar dari arah Tian Xuanzi yang mengalihkan perhatian Xiaoyan. Tidak terduga, bahkan aku telah salah perhitungan kali ini. Tian Xuanzi perlahan berbicara. Xiaoyan melirik Tian Xuanzi. Dia baru saja akan berbicara, namun gelombang kelelahan dikeluarkan dari tubuhnya. Dia sadar dalam hatinya bahwa Skyfire Tree misterius telah mencapai batas waktu. Xiaoyan dengan cepat mengambil beberapa pil obat yang memulihkan Daoqi dari storage ringnya dan memasukkannya ke dalam mulut. Namun tiba-tiba 10 sosok hitam muncul membuat semua orang terkejut. Dozin dari Hall of Soul, gelombang keributan tiba-tiba meletus di dalam kota Ye. Tubuh Xiaoyan juga tiba-tiba menegang ketika kelompok ini muncul. Wajahnya langsung menjadi suram. Dia tidak mengharapkan orang-orang dari Hall of Soul untuk datang ke sini saat ini. Tian Xuanzi, sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Bagaimana kabarmu? Pria tua berambut biru yang dipanggil King Hai menanggukkan tangannya ke Tian Xuanzi. Penatua King Hai yang terhormat, cepat tangkap Xiaoyan. Dia adalah orang yang membuat repot protektor Wu, ucap Tian Xuanzi. Mata Xiaoyan berubah dingin, api yang tak terlihat melonjak dan membungkus pelindung Wu. Setelah itu dia mengeluarkan botol giok dari storage ring dan memasukkan pelindung Wu ke dalamnya. Jari Xiaoyan kemudian menggosok mulut botol dan membentuk segel api. Kemudian Xiaoyan melemparkan botol giok ke dalam storage ringnya. King Hai kemudian mendekati Xiaoyan, sementara Tian Ho Junzi akan membantu Xiaoyan dihalangi oleh Tian Xuanzi. Melihat King Hai mendekat, Xiaoyan buru-buru mundur, namun tangan King Hai mengepal dengan cepat dan ruang di sekitar Xiaoyan langsung mengeras. Tubuh Xiaoyan kemudian diam, tidak bisa bergerak di tempat itu. Anak kecil, tidak ada satupun yang bisa melarikan diri dari Hall of Soul, ucap King Hai. Tepat ketika tangan King Hai hendak mencapai bagian atas kepala Xiaoyan, ruang padat di sekitarnya tiba-tiba hancur. Sosok yang elegan berpakaian putih perlahan muncul di depan Xiaoyan. Sebuah suara dingin bergema di langit. Jika kau melukainya, kau pasti akan mati. Kamu siapa? Berani-beraninya ikut campur dalam urusan Hall of Soul, ucap King Hai sambil tubuhnya mundur. Apakah kau berhasil? Tanya Xiaoyan.
Dia mengungkapkan senyumnya yang indah saat matanya yang indah menatap Xiaoyan. Apakah dia yang melukaimu? Tanya Xiao Yixian. Ternyata Xiao Yixian, asli gua kira yang datang si Sun Er. Santai, orang yang melukai saya menderita luka yang 10 kali lebih serius daripada saya. Xiaoyan tersenyum. Kekuatanmu, kamu telah melangkah ke kelas Dojun. Suara Xiaoyan berisi kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Xiao Yixian itu sedikit tersenyum dan mengangguk. Sementara itu King Hai langsung memerintahkan bawahannya, Ganda, pimpin yang lain untuk menyerang, ucap King Hai. Orang yang dipanggil Ganda memiliki kekuatan bintang 7 dojo, sementara yang lainnya sedikit lebih lemah. 9 orang itu mengelilingi Xiao Yixian. Xiao Yixian kemudian mengeluarkan dauki ungu dan membentuk seperti asap beracun. Serangan dauki dari mereka tidak mempan pada Xiao Yixian, tapi sebaliknya mereka malah terkena racun. Setelah itu mereka duduk di langit dan mengedarkan daukinya untuk mengeluarkan racun. Xiao Yixian tersenyum manis dan melihat ke arah King Hai. Saya juga berpikir untuk menguji seberapa kuat elit Dojun sebenarnya. Hari ini aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatanku, ucap Xiao Yixian. King Hai kemudian menyerang Xiao Yixian namun dapat dihindari dengan mudah. Kemudian Xiao Yixian menembakkan dauki ungu ke arah King Hai dan mengenai lengannya. Uap racun jenis apa yang ada di tangan wanita ini? Ekspresi terkejut melintas di mata King Hai setelah memaksakan racun yang telah menyerang tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu racun yang mematikan. Setelah melihat King Hai mundur, Xiao Yixian dan Tuan Yao mendekati Xiaoyan. Xiaoyan sedang terluka, kami kalah jumlah dan kita tidak boleh terus-terusan terjerat dengan mereka di sini. Mari kita pergi dulu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya, ucap Tiano Junzi. Dokter peri kecil itu sedikit mengangguk. Mereka kemudian terbang menjauh dari musuhnya. Tak terduga muncul lagi seseorang yang kuat di arena pertempuran. Dia adalah ketua lembah sungai es, yaitu Bing Junzi. Hehehe, tidak terduga bahwa bahkan kepala lembah Bing secara pribadi turun tangan, ucap King Hai. Diketahui Bing Junzi adalah orang yang ingin memiliki tubuh level Xiao Yixian. Aku tidak akan menyakitimu jika kau pergi bersamaku, ucap Bing Junzi kepada Xiao Yixian. Jangan harap, ucap Xiao Yixian. Bing Junzi kemudian mengeluarkan dauki hitam membentuk naga dan mengarahkannya menyerang Xiao Yixian. Namun dua sosok asing datang untuk menghalau serangan dari Bing Junzi. Xiaoyan yang melihatnya terkejut, dia kemudian berbicara. Sun Er, wanita seperti ini muncul seolah-olah dia adalah peri dengan aura spiritual dunia yang menyelimutinya membuatnya tampak sempurna. Mata gadis itu kemudian menatap Xiaoyan dan memberikan senyum yang bisa menghancurkan dunia. Xiaoyan gege, ucap Sun Er. Tak basa-basi lagi kemudian Xiaoyan langsung memeluk Sun Er dan kegembiraan terlihat di wajah pucet boy ini. Penglihatan Nona Sun Er sangat bagus. Dari yang saya tahu orang ini adalah orang dari klan Xiao, ucap seseorang penatua yang datang dengan Sun Er. Mata dokter peri kecil tertegun ketika dia mempelajari punggung Xiaoyan. Setelah itu dia melirik orang di pelukan Xiaoyan. Sebuah perasaan cemburu kemudian melanda hati Xiao Yixian. Apa kau terluka? Tanya Sun Er. Orang yang membuatku berdarah saat ini memiliki cedera yang 100 kali lebih buruk daripada milikku, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Serahkan sisanya pada kekasihmu ini, ucap Sun Er. Siapa kamu? Ini masalah lembah sungai esku, ucap Bing Junzi. Sun Er tak terlalu memperhatikan perkataan Bing Junzi. Nyala api berwarna emas tiba-tiba bergerak dalam mata Sun Er yang cerah. Sesepuh, wajah Sun Er menatap pada dua lelaki tua berpakaian hitam tak jauh dari situ. Kedua tetua berpakaian hitam buru-buru membungkuk dan menangkupkan tangan mereka bersama setelah mendengar Sun Er membuka mulutnya. Mereka tersenyum dan berkata, Nona muda harap tenang, serahkan pada kami berdua, ucap pria tua itu.
Pria tua itu akan berhadapan dengan Bing Zunzi dan Tian Huangzi. Sementara itu Qing Hai memerintahkan Ganda dan kelompoknya untuk menyerang Xiaoyan kembali. Tetapi sebelum itu Sun Er dengan anggun menggeser kakinya. Dia perlahan melangkah maju dan sedikit melengkung tangannya. Api seperti cairan berwarna emas tiba-tiba melengkung dan naik. Ekspresi Xiaoyan berubah ketika nyala api emas itu muncul karena ada pemberontakan api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan. Ini juga api surgawi. Mata Xiaoyan menatap penuh perhatian pada api berwarna emas misterius di tangan Sun Er. Api berwarna emas itu seperti cairan karena perlahan-lahan mengalir di sekitar jari Sun Er. Mata Xiaoyan menatap tajam ke api berwarna emas. Kejutan di matanya sulit disembunyikan. Bukan dia belum pernah melihat api surgawi, tetapi nyala api berwarna keemasan di tangan Sun Er ini membuatnya merasa takut untuk pertama kalinya. Pada Heavenly Plan Ranking hanya ada 2 jenis api dengan warna emas di antara 10 titik teratas. Salah satunya adalah 9 api emas leluhur tenang yang berada di peringkat ke-7. Dan yang lainnya adalah Kaisar Emas membakar api surgawi yang berada di peringkat ke-4. Aku ingin tahu yang mana dari api ini yang merupakan nyala api Sun Er, gumam Xiaoyan. Kelompok Ganda merasakan kegelisahan naik di hati mereka saat nyala api berwarna emas muncul. Namun tidak ada alasan bagi mereka untuk mundur sekarang. Mereka menyerang dengan pilar Daoqi pada Xiaoyan dan Sun Er dari segala arah. Dengan cepat api berwarna emas berubah menjadi penghalang api yang melilit Xiaoyan dan Sun Er. Setelah serangan itu berakhir, kemudian Sun Er menyerang balik mereka dengan cahaya Daoqi berwarna emas. Dalam sekejap cahaya itu muncul di depan kelompok Ganda. Mereka buru-buru mengumpulkan Daoqi mereka untuk memasang pertahanan. Tapi pertahanan mereka terlalu lemah hingga cahaya emas menghantam tubuh mereka. Mereka hanya bisa pasrah dan terpental ke belakang. Setelah hanya satu pertukaran, semua ahli dari Hall of Soul dan Ain Sleeper Palace terbunuh dan terluka. Pemandangan ini menyebabkan hati banyak orang tertutupi udara dingin. Sepertinya kau menjadi lebih kuat, ucap Xiaoyan. Aku hanya bergantung pada garis keturunan, tapi kamu benar-benar berusaha keras untuk mencapai kekuatan itu. Kita tidak bisa dibandingkan, ucap Sun Er. Xiaoyan merasa sedikit lebih baik di hatinya setelah mendengar kata-kata menghibur Sun Er. Dia hanya bisa menghela napas tanpa daya ketika sampai pada masalah ini. Dia tidak punya pilihan. Sun Er dilahirkan dengan latar belakang yang lebih baik. Formasi Qi dingin ini juga harus dipatahkan, ucap Xiaoyan. Sun Er hanya mengalingkan kepalanya setelah melihat ekspresi terkejut di wajah Xiaoyan secara bertahap menghilang. Dia melihat Qi dingin yang melilit kota. Dengan jentikan jari Sun Er, kemudian beberapa pilar Daoqi muncul dan menghancurkan formasi Daoqi dingin yang menyelimuti kota. Rasa terkejut kembali dirasakan Xiaoyan ketika ledakan energi yang tiba-tiba terdengar di langit. Matanya mengikuti suara dan bisa melihat Qing Hai dan Tian Xuangzi dikalahkan di tangan pria tua berpakaian hitam. Berjuang sendirian melawan 2 orang namun masih unggul. Dari sini orang bisa tahu betapa mengerikannya kekuatan pria tua berpakaian hitam ini. Sepertinya peringatan Sun Er memang punya alasan dari sikap yang digunakan orang-orang ini untuknya. Dia kemungkinan memiliki posisi yang sangat tinggi di klan Gu. Jika aku tidak memiliki kekuatan yang akan menyebabkan klan Gu ini menganggapku serius, mencoba untuk tetap di samping Sun Er kemungkinan akan menjadi omong kosong. Xiaoyan perlahan mengepalkan tinjunya. Ada waktu kurang dari 1 tahun sampai dimulainya pertemuan pil, gumam Xiaoyan. Untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, dia perlu mendapatkan 3.000 api terbakar dari menara pil. Bang! Suara ledakan tiba-tiba terdengar. 2 sosok bertabrakan dengan cara seperti kilat di langit. Pria tua berambut putih itu tertawa terbahak-bahak. Telapak tangannya yang keriput tiba-tiba menembakkan cahaya kristal hijau. Terima langit mengubur segel, ucap si kakek. Alis Xiaoyan tiba-tiba terangkat ketika dia mendengar tawa keras pria berambut putih itu. Segel mengubur langit.
Segel keempat keterampilan segel dewa. Bing Junzi juga terpana karena teriakan pria berambut putih itu. Segel mengubur langit, nama ini agak akrab. Segel mengubur langit, keterampilan dewa segel. Dia sebenarnya adalah anggota klan Gu. Gumam Bing Junzi. Setelah terdiam beberapa saat, kemudian Bing Junzi mengeluarkan teknik miliknya. Ki berwarna hitam dan dingin dibentuk menjadi tangan Bing Junzi. Pertarungan sengit antara kedua Daojun kemudian terjadi. Banyak suara ledakan ditimbulkan dari kedua orang itu. Apakah seperti ini pertarungan antara elit Daojun? Sungguh luar binasa, gumam Xiaoyan. Odlin, jangan buang-buang waktu. Kita tidak punya banyak waktu untuk perjalanan ini, ucap Xun-er. Tunggu Nona, masalahnya hari ini adalah kesalahan Lembah Sungai Esku. Lembah Sungai Es meminta pengampunan wanita muda ini jika kami telah menyinggung Anda. Bing Junzi menangkupkan tangannya kepada Xun-er. Bing Junzi, apa maksudmu dengan ini? Tanya King Hai. Bing Junzi mengabaikan tangisan marah King Hai meskipun dia benar-benar ingin mendapatkan tubuh racun lepul. Dia akan menyerah tanpa ragu jika persyaratan untuk melakukan itu menyinggung klan Gu. Bagaimanapun aula jiwa mungkin tidak takut pada klan Gu, tetapi lembah sungai esnya tidak memiliki kekuatan semacam itu. Xun-er juga merasa terkejut karena perubahan hati Bing Junzi yang tiba-tiba. Dia tenggelam dalam pikirannya, tampaknya orang ini menyadari identitas mereka. Xiaoyan, lembah sungai Esku tidak akan ikut campur dalam masalah Batan Racun menyedihkan di masa depan, ucap Bing Junzi dengan nada memohon pengampunan. Xiaoyan melirik Bing Junzi, dia tersenyum dan menjawab, kepala lembah Bing Junzi benar-benar tahu bagaimana caranya bercanda. Hal ini hanyalah kesalahpahaman, karena kepala lembah sudah mengatakan seperti itu, Xiaoyan secara alami tidak akan mengganggu kamu, ucap Xiaoyan. Bing Junzi menghela napas lega setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Kekuatan Xiaoyan tidak layak diperhatikan, namun dia harus hati-hati berurusan dengan klan Gu. Saat ini dengan campur tangan Xun-er, dia hanya bisa pergi dengan cara yang menyedihkan. Aku akan membiarkan kau pergi, namun aku ada urusan dengan beberapa orang itu, ucap Xiaoyan. Setelah itu Bing Junzi dan kelompoknya lari terbirit-birit. Sementara itu, King Hai sudah dikepung oleh dua sosok hitam yang aneh. Apa yang kau inginkan denganku? Tanya King Hai. Xiaoyan menyeringai ketika dia mendengar teriakan marah King Hai. Karena King Hai merasa tidak bisa melarikan diri dari klan Gu, Xiaoyan dan yang lainnya, maka King Hai akhirnya melakukan bunuh diri. Semua orang terkejut karena hal yang tak terduga dilakukan oleh King Hai. Suara Tianhao Junzi kemudian terdengar. Seorang elit Daojun tidak akan mati dengan mudah. Penghancuran diri semacam ini hanya akan menghancurkan tubuh fisiknya. Jika jiwanya lolos, aula jiwa tidak akan menemukan kesulitan untuk membuat tubuh lain baginya, ucap Tuan Yao. Xiaoyan dengan lembut menghela napas. Xun-er kemudian menemukan jiwa King Hai dan menangkapnya. Setelah itu memberikannya pada Xiaoyan. Xiaoyan gege, aku akan memberikannya padamu, ucap Xun-er. Xiaoyan menerima kluster cahaya dan memasukkannya ke dalam botol giok. Setelah itu dia mengembalikan botol giok ke storage ringnya. Jiwa kelas Daojun mungkin banyak berguna baginya di masa depan. Jika Anda tidak muncul kali ini, kemungkinan saya akan merasa kesulitan, ucap Xiaoyan. Hei, ketika Nona muda menerima berita tentang Anda bahwa Anda berada di Central Ten, setelah itu dia mengabaikan perselisihan di dalam klan dan dengan paksa membawa kami berdua keluar dari alam Gu, ucap penatua Lin. Tangan Xiaoyan mengusap kepalanya yang masih agak pusing. Ini adalah gejala setelah menggunakan Skyfire Tree Mysterious Chain. Setelah itu Xiaoyan memalingkan matanya dan menatap Xiao Yixian. Xiaoyan dengan lembut memperkenalkan Xiao Yixian kepada Xun-er. Setelah itu mereka maju selangkah. Kedua wanita itu mengulurkan tangan mereka dan kemudian berjabat tangan. Xiaoyan bisa merasakan kecemburuan di mata mereka. Tatapan mereka sangat sinis satu sama lain. Kemudian mereka mengeluarkan dauki yang sangat agung dari tubuh mereka.
Terjadilah pertarungan sengit di antara kedua wanita itu. Tapi bohong, gak ada pertarungan, boy.